Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervin Angelita Danobahan dengan NIM 21090100117, merupakan mahasiswa semester 7 program studi kedokteran hewan Universitas Nusa Cendana. Jadi, pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah hygiene pangan serta untuk menambah pengetahuan kita bersama-sama. Jangan lupa nonton sampai habis. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui anatomi dari ambing. Ambing itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri, serta memiliki ligamentum yang disebut ligamentum suspensorium, yang merupakan jaringan ikat disusun dari jaringan lentur yang berguna agar ambing dapat membesar bila berisi susu. Kemudian ligamentum ini tidak hanya berfungsi sebagai berguna agar ambing dapat membesar bila berisi susu, namun dia juga berguna saat terjadi infeksi pada ambing. Jadi dia akan menghambat infeksi pada ambing bagian kiri sehingga ia tidak menyebar pada ambing bagian kanan. Berikutnya adalah struktur kelenjar susu. Di dalam ambing terdapat alveolus yang merupakan unit dasar penghasil susu. Kemudian ada ductus, ada gland cistern, ada annular ring, third cistern, dan juga strikanal. Alveoli ini menghasilkan sel-sel epitel, di mana alveoli adalah kumpulan alveolus-alveolus dan merupakan sel utama pembentuk ambing. Tiap alveoli itu dikelilingi oleh ikatan kapiler dan sel myoepitel. Kelompok alveoli membentuk unit yang disebut globulus, serta beberapa lobulus membentuk globus. Lobus terhubung dengan ductus yang menyediakan area penyimpanan susu. Jadi sekarang kita akan masuk pada intinya di mana susu itu diproduksi dan dikeluarkan. Jadi pertama-tama pengeluaran susu itu dimulai ketika adanya stimulasi fisik. Jadi ketika anak hewan mulai mengisap puting atau terjadi stimulasi fisik pada puting atau ambing, seperti saat proses pemerahan, maka reseptor mekanis di kulit puting itu akan mendeteksi isapan atau sentuhan dan mengirimkan sinyal ke saraf otak. Kemudian sinyal saraf dari puting ini ditransmisikan melalui saraf aferen atau saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang dan kemudian ke hipotalamus di otak. Kemudian hipotalamus ini merespon sinyal dengan merangsang kelenjar pituitary posterior untuk melepaskan dua hormon, yaitu hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin ke dalam aliran darah. Di mana hormon prolaktin ini menyebabkan alveoli mengambil nutrisi dari suplai darah dan mengubahnya menjadi susu, sedangkan oksitosin beredar melalui aliran darah dan mencapai kelenjar susu. Dan oksitosin ini mengikat reseptor oksitosin pada myoepitel yang mengelilingi alveoli. Pengikatan ini menyebabkan sel myoepitel berkontraksi. Kontraksi sel myoepitel ini menekan alveoli mendorong susu keluar dari alveoli ke saluran susu atau ductus. Kemudian susu ini akan bergerak melalui ductus menuju ke puting atau ambing dan di mana susu itu akan keluar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.